Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo dan Kabak dan Pak Kasubag dan juga rekan-rekan fungsional. Saya Dwi dan analis kebijakan. Kebetulan sih kalau tadi baru saya baca sekilas naskah akademik, sebenarnya sudah cukup komprehensif walaupun masih banyak yang harus diperbaharui, tapi intinya ini kan masih perjalanan panjang, long ways. Namun berdasarkan background terkait undang-undang pengelolaan iklim ini, kebetulan kita terlibat pada tahun 2022 ketika kita mengadakan diskusi panjang agar kita mengambil porsi dalam undang-undang perubahan iklim ini, dan berhasillah kita mengkomunikasikan dengan UNFCCC dan menyiapkan pidato Bapak Ketua dengan berbagai tim untuk berangkat ke Glasgow. Nah, itu adalah COP pertama dan kebetulan kami hadir di situ membuat pidato dan menyasar sesuatu yang sangat perspektif, yaitu tentang smallholder farmers. Jadi bagaimana ketahanan pangan ada di situ, konsepnya perubahan iklim dan juga dampak-dampak kepada daerah berhasil di situ. Tapi nanti bahan-bahan dari situ itu perlu dikumpulkan lagi seperti yang kemarin kita bahas waktu pertemuan fungsional. Nah, pada saat itu setelah pertemuan COP itu berhasil, lanjut lagi ke COP yang berikutnya di Uni Emirat Arab. Nah, itu juga kita membahas karena ada juga kan tadi kalau disasar ini sensitif nih ke perusahaan-perusahaan ya kan, karena banyak perusahaan tambang juga yang melihat undang-undang ini seperti sensitif isu, tapi itu akan dibahas juga. Dan COP ketiga, COP berikutnya kita nggak berangkat karena waktu itu ada agenda-agenda pimpinan, dan COP keempat last minute Bapak ingin tampil di Pavilion Indonesia, berhasil, tapi setelah itu diminta untuk inginnya bicara di depan state ya, antara tokoh-tokoh kepala negara, dan last minute batal. Jadi kita sudah mengikuti 2 COP untuk menyuarakan bagaimana pentingnya perubahan iklim dan juga melibatkan kita dalam konteks internasional. Nah, tadi kalau menyambung dari Mas Dani, benar. Jadi kalau kita lihat dari undang-undang yang sudah dibuat DPR itu rata-rata lebih meratifikasi konvensi, Pak. Jadi dia belum sangat detail dengan kepentingan daerah. Nah, kalau saya ingin melihat ruang lingkup, tadi saya coba lihat ruang lingkup itu masih sangat sempit, Pak. Ruang lingkup tadi kalau dari sisi pemerintahan kan pemerintah pusat dan daerah. Tapi ada juga konteks di sini kalau daerahnya itu kita libatkan dalam konteks helix, yaitu pentahelix, karena di pentahelix ini akan kesasar semua mulai dari pemerintah daerah, private sector, akademisi, komunitas dan media. Nah, ini yang 5 ini aja, nanti kan akan lanjut lagi dengan helix berikutnya, itu bisa kita perdalam, Pak. Nah, untuk leading sektor daripada perubahan iklim ini dari proses awal sampai akhir itu KLHK, Kementerian Luar Negeri, SDA, SDM, makanya tadi ada keterlibatan tentang EBT dan juga konservasi, itu harus kita buat lebih deep, Pak, karena hasil-hasil konvensi di Azerbaijan, kebetulan saya berangkat, Pak, sisa-sisanya ya, berbicara dengan tim di sana, itu ada bahan-bahan yang harus kita ratifikasi, dan tim dari kepresidenan kita yang udah berangkat itu sudah berhasil, Pak, dalam konteks kita mencoba LOI dalam carbon trade, Pak. Nah, itu sedikit gambaran untuk melihat positioning kita yang sudah berhasil masuk ke ranah ini secara konteks internasional ya, karena kan payungnya UNFCCC, walaupun yang baru sekarang US keluar dari Paris Agreement. Nah, tadi ada hal yang menarik tentang kepentingan daerah, mungkin akan kita lihat, Pak, ke depan diskusi lebih intens. Ada beberapa daerah memang yang harus di klaster-klaster. Penklasterannya itu mulai dari hutan yang paling banyak hutannya dan yang paling banyak tambangnya kah, atau misalnya konteks-konteks negara-negara pesisir, daerah-daerah pesisir kan, karena akan sama. Dan ini sebentar lagi Al Gore akan datang ke Indonesia. Kebetulan saya alhamdulillah terpilih untuk ikut dalam forum itu. Nanti mungkin ada teman-teman tim yang mau terlibat agar saya rekomendasikan agar bisa hadir di situ biar ada unsur kedaerahannya. Karena ada beberapa negara-negara yang sama dengan kita, misalnya Filipina, itu agak sama semua dan kepentingannya sama. Jadi kita nanti di dalam konteks itu bisa balance dengan DPR yang lebih melihat konteks secara global isu. Tapi kalau kita masukkan dalam konteks kedaerahan yang kental dan kuat, kita akan sama dengan Filipina dan juga Fiji. Nah, mudah-mudahan undang-undang ini terus kuat, Pak, karena kita juga terus melakukan diskusi intensif dengan Bapak Ketua dan juga tim-tim Walhi, dan sudah ada satu
keyakinan bahwasanya undang-undang ini akan hangat dibicarakan dan semoga tim-tim kita di sini punya diskusi-diskusi yang lebih rigid dan beberapa leading sektor mungkin dilibatkan Pak, karena mereka itu mendapatkan update yang kemarin itu hasilnya apa udah ada, dan terakhir dari Kementerian Keuangan akan ada juga ini Pak hubungannya dengan green bond yang akan ada di daerah-daerah. Semoga bisa bermanfaat Pak, karena undang-undang ini masuk prioritas dan ini bagian dari perjalanan panjang DPD. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Frida, sangat bagus. Cuma begini, semua masukan ini, bahan-bahan yang disampaikan ini, tolong Bu Frida siapkan kertas kerjanya ya. Yeah. Tadi itu seperti perjalanan sebelum ini, backgroundnya. Terserah mau masuk dari pelibatan DPD, mau dari mana, atau mau melihat dari skala nanti perubahan iklim lebih luas, perjalanan yang panjang itu, silakan nanti saya minta Frida untuk mengumpulkan itu. Kemudian titik isu tadi dikumpulkan, sudah ada tadi katanya kan, bahan-bahannya itu kan tinggal dikumpulkan tuh, nggak apa-apa nanti dikumpulkan. Kemudian soal pentahelik ini kan tesisnya Frida nih kan. Ya nggak apa-apa, nanti berikan masukan dalam pentahelik itu mau seperti apa. Nanti kita combine intinya. Di sini sudah ada, tapi kan ini tinggal menyempurnakan kan, tinggal memasukkan kalau memang ada yang tercecer, ada yang belum masuk, nanti kita masukkan. Intinya saya minta apa yang Bu Frida sampaikan tadi tolong dibuatkan masukannya, diinventarisir. Nanti masalah hasil konferensi PBB tolong diinventarisir, nanti kita combine. Kemudian klaster daerah tadi kalau sudah ada juga ininya nggak apa-apa, kalau kembali juga ada, kalau tidak juga ada nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mau seperti apa, kemudian masalah carbon trade segala macam, nggak apa-apa. Intinya semua bahan yang disampaikan tadi, tolong secara konkret kita buat kertas kerjaan yang disampaikan nanti kita bahas bersama untuk diskusi selanjutnya ya. Nah, sehingga tidak apa-apanya posisinya tidak dalam bentuk hanya menyampaikan, tapi ada hasilnya nanti, hasil analisanya, bahan-bahannya untuk kita bahas bersama ya. Kan tidak pernah ikutkan dengan Pak Ketua. Itu buat kita pertama ya tidak. Oke. Saya rasa cukup ya yang dari perspektif kita ya, dari kertas Depok sekarang. Ayo Bu, silakan. Ya.